harga break, tapi kok harganya balik lagi. Halo Sobat Trader, jumpa kembali dengan saya, Lindusang, analis dari Java Global Future. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai banyak hal yang dialami oleh para trader, yaitu ketika harga break, baik break up maupun breakdown, banyak yang mengira bahwa harga akan terus naik atau harga akan terus turun. Sehingga disitulah mereka ambil posisi beli dan ambil posisi jual. Tapi ternyata ketika terjadi break dan sudah ngambil posisi beli, harga malah turun. Nah, kenapa? Mari kita simak videonya berikut ini. Nah Sobat Trader, kita akan lihat di MetaTrader ini contoh break ya. Break up atau breakdown, kita lihat misalnya berdasarkan garis horizontal ini kan dari tren turun ya. Kita coba buat batas horizontal di sini ya, sesuai dengan ini ya, lower ini ya. Nah kemudian akhirnya break ya, break sehingga dia masih mengalami penurunan ya. Tapi ketika sampai posisi ini kemudian dia naik ya, kita bisa lihat di sini bahwa terjadi penembusan di sini ya, lower ini ya. Kita tarik di sini terus dia masih nembus, tapi terus kemudian break. Nah, selama dia break di sini ya, ini kalau kita lihat ini dari garis support yang kita tunjuk ini kan break, tapi kita nggak ambil posisi sell di sini. Kenapa? Bisa saja dia balik lagi posisinya, apalagi ini posisi terendah, bukan terendah. Posisi penutupan ini sama dengan posisi terendah ini. Bisa jadi grafik yang berikutnya malah naik terus tembus ini ya balik lagi gitu, bisa balik lagi naik gitu ya. Tapi akhirnya pas open di sini terus turun melewati posisi terendah ini ya, terendah yang sebelumnya di time frame H1 ini. Nah, kita bisa ambil posisi sell gitu ya. Nah, tapi ketika ambil posisi sell, ya kita kan udah dapat berapa ini, misalnya terus turun. Nah, sampai di sini sekitar 30 poin ya Sobat Trader. Nah, kalau kita dapati ketika sampai di sini ya, terus yang balik lagi mentok ya. Nah, terus balik lagi gitu. Nah, kita perlu curiga kalau berkali-kali sepertinya sulit ya untuk menembus daerah ini. Setelah sampai posisi terendah ini balik naik ke atas, terus balik lagi turun ya, naik lagi kayak begini, rata-rata begini ya. Nah, itu bisa jadi pertanda akan berbalik arah ya. Jadi kalau kita udah ada posisi sell tadi, kita close aja ya. Kesempatan dia udah berbalik turun lagi gitu, kita close aja. Masalah nanti dia masih terus turun, nggak masalah, biar aja, yang penting kita dapat profitnya ya kalau turun. Tapi kalau berbalik naik ya kita nggak dapat profitnya, malah jadi berbalik jadi rugi gitu kan ya. Nah kemudian setelah konsolidasi terus di sini akhirnya break. Nah posisi break ini kalau Sobat Trader lihat ya, kita pakai garis horizontal ini kan ada sempat juga break sedikit. Nah, kita pasang garis horizontal di sini. Ya. Nah, posisinya ternyata apa? Ya, harga di situ-situ aja masih.
Ya, ini kan setelah break yang garis ini ya masih nyambung ya. Ini juga masih berkaitan dengan garis yang sebelumnya, dan turunnya ini nggak nembus yang sebelumnya ini, terendah yang sebelumnya. Jadi masih nyangkut di sini, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya kalau dalam kurungan ya cuma tangannya aja keluar, nggak semua tubuhnya keluar ya. Nah, kemudian apa? Balik lagi ya. Seperti yang tadi saya bilang di sini, kita nggak ambil posisi dulu. Kalau ambil posisi takutnya nanti balik lagi gitu ya. Tapi ketika posisi ini melewati terendah yang sebelumnya ini, nah baru kita ambil sell, kita dapat 30 poin gitu ya. Nah, saat ini kan berbalik ya, melewati garis terendah ini. Ya, potensi balik itu kemana? Ya ke arah sini, atau ke arah posisi tertinggi sebelumnya yang terdekat di sini. Ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini konsolidasi dia ya. Ya, konsolidasi. Akhirnya apa? Naik sini masih mentok nih tuh. Sesuai dengan posisi tertinggi ini. Nah, kemudian terjadi break. Break ini paling nggak sampai target di sini. Nah, kalau ternyata kita lihat ukurannya panjang, ya kita ambil. Tapi kita lihat nih, oh ternyata 14 poin. Kalau memang mau scalping ya nggak apa-apa aja, ambil 2 poin, 3 poin, 5 poin kayak begitu ya. Tapi kalau memang nggak mau scalping gitu ya 14 poin terlalu kecil lah kayak begitu. Ya nggak usah ambil. Kenapa? Karena bisa aja ya, ini kan udah break sini ya. Tapi inilah yang terkadang dipikir, oh kalau break pasti akan naik terus gitu. Belum tentu. Ketika break, ya benar akan naik. Tapi ada target yang terdekat nggak? Ternyata ada, berdasarkan lower ini nih, rata-rata ini. Ya sehingga apa? Ya naik sih, tapi hanya terbatas. Habis itu apa yang terjadi? Turun lagi. Nah ini yang terkadang beberapa udah ngambil posisi buy ini kan break up, naik, ternyata mentok sesuai dengan lower yang ini, rata-rata lower ini ya. Habis itu susah naik lagi, balik lagi. Baliknya juga sampai sini, garis support yang di bawahnya ya, berdasarkan posisi tertinggi ini ya kan, mentok kan ya. Kita nggak ambil posisi tuh di situ. Nah tapi pas open di sini, ini opennya nggak sampai ke atas lagi ya, nggak balik ke atas lagi ya, terus tembus posisi terendah ini ya sobat trader. Posisi terendah ini, grafik ini ya. Nah kalau kita ukur, oh kalau lewatin itu ke sini berapa? Wah cuma 18 poin, ke sini 25 poin. Ya kalau main scalping ya ambil aja 10 poin gitu kan, 5 poin kayak begitu. Tapi kalau memang nggak mau main scalping ya nggak perlu diambil posisi. Jadi ambil posisinya bagaimana? Ya lewatin ini posisi terendah ini ya, atau posisi tertinggi ini kita naikin lagi ya sobat trader sekalian. Nah kan ternyata sampai terendah ini naik lagi, tapi sampai di sini mentok lagi kan ya. Nah, masih belum kuat untuk naik ya. Jadi kita nggak ambil buy juga gitu, walaupun keluar sedikit gitu ya. Akhirnya apa? Balik lagi. Nah baliknya lagi, turun sampai terendah ini, sesuai dengan tertinggi ini. Nah jadi ini bukan kebetulan ya. Ya setelah nggak tembus, balik lagi ke sini. Nah ketika akhirnya break 2 ini
ini kan berarti break resisten kuat ya sobat trader sekalian. Break resisten kuat. Oke. Akhirnya apa? Tembus, naik. Ini berapa poin? Ya, kita ambil posisi. Nah, 20 sekitar 25, 23 sampai 25 ya. Nah, kemudian sempat balik, tapi akhirnya apa? Naik lagi. Jadi kalau udah lewatin resisten kuat atau support kuat nih rata-rata begini, ini seperti ini ya. Lewatin ini nih support kuat ya. Rata-rata ini kalau kita lihat yang terjadi apa? Yang terjadi baru dia terus turunkan. Nah, demikian juga ini. Kalau dia lewatin resisten kuat ini ya, jadi ditunjang rata-rata. Ternyata sampai sini mentok, akhirnya ketembus juga. Jadi pintunya kedobrak. Nah, naik. Targetnya kemana nih naik? Targetnya ya kalau udah lewatin yang support atau resisten kuat, ini dalam hal ini resisten kuat, bisa sampai ke sini target. Ya, atau posisi tuh sama dengan ini. Atau posisinya gini. Posisinya juga tembus di sini ya sobat trader sekalian. Nah, targetnya ini ya. Jadi sebelum ke sini targetnya sesuai dengan tertinggi ini. Nah, kita lihat tuh naik sempat terus turun. Ya, kemudian apa? Nggak tembus support ini. Ya, kalau nggak tembus support ini terus naik lagi, nah itu mantep lah. Kalau belum ngambil posisi buy di sini, ambil posisi buy di sini. Ya. Kemudian naik, bisa kita lihat arah targetnya sampai sini tuh mentok. Sempat mentok. Ya, tapi akhirnya berusaha dobrak juga, kedobrak tes naik sampai sini. Ya, sesuai dengan ini. Nah, tapi berikutnya nggak kuat nih, nembus apa? Resisten kuat yang didasarkan pada rata-rata ini. Akibatnya apa? Balik lagi, ya turun. Nah, supportnya bisa di sini, ya maupun ada lagi kopinya di sini. Kenapa kok di sini? Iya, berdasarkan rata-rata posisi terendah ini. Ya. Jadi ketika konsolidasi naik turun di sini. Nah, kemudian ini break. Target ke sini kan, ya ketembus sedikit. Balik lagi naik gitu kan. Kemudian turun lagi. Nah, akhirnya apa? Tembus support kuat nih. Support kuat ini nih di sini. Nah, kita bisa sell di sini karena udah tembus support kuat. Ya, sell arah target kemana? Arah target ke sini berdasarkan ini. Ya, kita bisa lihat. Ya, jadi kalau sudah tembus support maupun resisten kuat ya, kita bisa ambil posisi. Ya, kemudian terus turun. Kita bisa lihat pergerakan berikutnya ya sobat trader sekalian. Sampai mentok sini, apa yang terjadi? Gak kuat tembus, balik lagi. Nah, itu ke atas itu ya. Di sini kita bisa kalau kita lihat kayaknya beberapa kali susah nembus ya. Ada kemungkinan apa? Dia akan berbalik. Ya, kita siapkan aja posisi buy ya. Siap posisi buy di mana? Ini kalau tembus ini nih. Ini posisi rata-rata tertinggi ini. Nah, kita ambil posisi. Nah, kita ukur. Oh, bisa berapa poin nih? Ke sini. Oh, 20 poin sampai ke sini. 40 poin kalau sampai ke sini. Berapa? 74 poin. Berarti 20, 44. Ya udah, tinggal kita tentukan aja. Udah, saya mau 20 poin lah, kayak begitu. Ambil buy, target di sini
Atau kalau kita nggak pakai taking profit gitu ya, kita awasi, oh ternyata masih kuat nembus ya, sampai sini bisa kita cut profit gitu ya, kalau nggak pakai taking profit ya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh, akhirnya apa? Terus naik kan ya. Nah, di sini ada resisten kuat sama kayak tadi, naik terus. Nah, kalau naik terus, arah targetnya nih di mana nih? Ini udah nggak ke bawah lagi nih, ya udah nembus resisten kuat, berarti kan buy di sini. Ya, arah target kemana? Ke sini, sobat trader sekalian. Ya, jadi kalau sudah nembus resisten kuat ya atau support kuat bisa terus. Tapi kalau enggak, ya cuma ketembus sedikit, itu bisa balik lagi. Nah ini kan karena ketembus gitu ya, kita lihat prediksinya ya, cep. Kan akhirnya apa, naik turun di sini ya, akhirnya naik juga sampai targetnya di sini, malah bisa tembus. Nah kalau pertanyaannya kenapa nih sempat di sini terus turun kemudian naik lagi persis lagi di sini, ya kita lihat aja ada nggak posisi yang membuat dia tertahan di sini sehingga apa, dia nggak langsung naik gitu ya. Ada, kita lihat aja berdasarkan lowernya ini rata-rata juga nih ya kan, sama nih. Nah apa yang terjadi? Nah ketahan nih walaupun tembus, kita nggak ambil, meskipun kita ambil posisi buy di sini tembus dikit ya, kayaknya ketahan gitu, ya udah. Kalau misalnya balik ke sini lagi, kita mau cut profit juga nggak apa-apa. Yang penting main aman gitu kan ya. Ternyata kan turun sampai sini, kemudian naik lagi ya. Tapi karena masih berkaitan dengan supportnya yang ini ya, nggak bebas banget tuh, balik lagi turun. Nah, ketika tembus ini ya, akhirnya apa? Ya kemudian meneruskan kenaikannya melewati ini rata-rata ini ya, sobat trader sekalian. Posisi tertinggi ini jadi resisten kuat berikutnya kan, kita bisa jadi patokan kapan ngebuy ya. Kalau cuma istilah tembus ini nggak lewatin ini ya sebagai resisten kuat berikutnya, nggak usah lah kita ambil, kecuali mau main scalping 3 poin 2 poin ya terserah gitu. Nah ketika akhirnya melewati resisten kuat ini ya, berdasarkan rata-rata ini apa yang terjadi? Ya naik terus akhirnya ke targetnya ya, selama nggak ngelewatin resisten support kuatnya bisa aja sampai sini terus balik lagi gitu. Jadi demikian sobat trader, kita dapat mengetahui apakah ketika terjadi break akan balik lagi atau enggak ya, kita lihat berdasarkan resisten atau support kuatnya ya, dan dari grafik yang sebelumnya ya, seperti ini contohnya ya. Ketika grafik sebelumnya jadi yang tadinya nggak ada resisten, akhirnya jadi resisten kuat gitu, ditembus barulah dia naik. Tapi kalau nggak ketembus ya, cuma nyenggol dikit gitu, bisa balik lagi. Nah sobat trader, bagaimana mengenai video tadi? Sobat trader mendapatkan manfaatnya kan? Nah jangan lupa untuk men-sharekannya ke teman-teman sobat trader sekalian, supaya mereka mendapatkan manfaat yang sama dengan sobat trader. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya, supaya sobat trader mendapatkan update video dari kami. Nah sobat trader, apabila masih ada pertanyaan dari sobat trader sekalian, silakan tuliskan di kolom komen yang ada di media sosial kami. Saya juga mengajak sobat trader sekalian untuk bergabung dalam komunitas kami di Telegram Foreximpro Community. Di sana sobat trader akan mendapatkan update pergerakan harga dan update berita.
juga dapat berinteraksi dengan para analis dan juga trader-trader lainnya. Nah, jangan ketinggalan Sobat Trader. Mari bergabung dalam komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.